Tangan Evander mengepal erat. Abian lagi dan lagi. Yang kemarin saja belum selesai. Kau tahu Abian juga? Tanya Bayu. Tahu, jawab Evander malas membahas Abian. Tunggu. Setahuku Sabrina dan Abian mau nikah. Tapi kenapa nikahnya sama kamu? Ucap Bayu heran. Lamarannya waktu itu ditolak karena Abian sudah lebih dulu bersama Sabrina. Namun sekarang faktanya Evander yang menjadi suaminya Sabrina. Mereka kan gak jadi nikah. Abian membatalkan rencana pernikahannya, sahut Evander. Tahu gitu aku lamar Sabrina, celetuk Bayu. Tatapan Evander tajam pada Bayu saat dia mengatakan itu. Kenapa? Maksudku dulu sebelum jadi sama kamu, jelas Bayu. Evander memalingkan wajahnya. Abian aja udah membuatnya jengkel, ini Bayu lagi. Jaga baik-baik Sabrina. Beruntung kamu dapat istri spek bidadari surga begitu, ucap Bayu. Evander hanya terdiam. Bayu tidak tahu saja seperti apa hubungan mereka. Evander masuk ke dalam kamar. Dia membawa obat-obatan dan salep yang tadi diresepkan oleh Bayu. Evander membelinya di apotek. Dia terlihat canggung menghampiri istrinya. Kenapa Mas tadi bilang kalau aku ini istrinya Mas? Tanya Sabrina. Evander menghentikan langkah kakinya. Kamu kan memang masih istriku. Aku belum menalakmu Sabrina. Meski hubungan kita akan berakhir, jelas Evander. Tapi tadi Mas peluk-peluk segala di depan Mas Bayu, protes Sabrina. Bayu itu temanku. Kalau aku gak begitu dia akan mengira hubungan kita tidak harmonis, sahut Evander. Dia juga terpaksa memeluk Sabrina. Mana mungkin dia sengaja ingin memeluknya. Orang dia ingin cerai. Sabrina terdiam. Malas berdebat. Yang penting tujuan mereka tetap sama. Ingin bercerai. Kakimu masih sakit? Evander bertanya. Sabrina mengangguk. Evander mendekat. Dia duduk di tepian ranjang. Mengeluarkan obat dan salep. Kakimu. Titah Evander. Mau diapain? Sabrina bertanya. Buka. Jawab Evander. Sabrina malu-malu mendengarnya. Dia menyibak kain apapun di atas kakinya. Terlihat jelas Evander tegang dan gugup menatap kakinya yang putih bersih dan mulus. Pelan-pelan. Sabrina khawatir melihat suaminya ingin mengeloskan obat dan salep pada kakinya. Evander mengangguk. Dia melakukan semuanya dengan pelan-pelan dan hati-hati. Sesekali meniupinya. Sakit? Tanya Evander. Iya, jawab Sabrina. Evander meniupi kembali. Wajah cantik Sabrina terlihat geli. Sesaat Evander memperhatikannya. Kenapa aku melihatnya? Bisa-bisa kena pelet. Gak jadi cerai, batin Evander. Dia tidak ingin terpesona kecantikan Sabrina. Membuang jauh-jauh khayalan yang tak penting. Dia harus ingat tujuannya ingin bercerai. Bruk. Terdengar suara sesuatu jatuh. Evander yang masih mengantuk terbangun. Dia menoleh ke samping tak melihat Sabrina ada di atas ranjang, namun terdengar suara keluhan tak jauh dari sana. Sabrina. Evander bangun. Dia menghampiri Sabrina yang terduduk di bawah ranjang. Kakiku sakit, jawab Sabrina. Udah tahu sakit untuk apa kamu turun? Evander mendekat. Dia mengangkat Sabrina. Membopong wanita cantik itu. Aku mau pipis, keluh Sabrina. Evander terlihat gugup mendengarnya. Namun tanpa pikir panjang membawa Sabrina masuk ke dalam toilet. Dia membantu istrinya duduk di atas kloset. Mas ngapain di sini? Sabrina menatap suaminya. Bantuin kamu, jawab Evander. Mas keluar aja. Titah Sabrina. Dia malu kalau harus melakukannya di depan suaminya sendiri. Emang kamu bisa? Tanya Evander. Pasti Sabrina sulit berdiri.
Nanti siapa yang membantu melepaskan apapun di sana? Bisa, jawab Sabrina. Jangan menyusahkan aku lagi, ucap Evander. Sabrina mengangguk. Evander berjalan menjauh. Dia melihat tetes-tetes sabun berceceran di lantai. Bekas. Evander tadi cuci tangannya. Dia memang punya kebiasaan buruk seperti itu. Merepotkan. Evander mengambil tisu. Mengepal lalu menyiram dengan air sampai keset. Barulah keluar dari sana. Bos belum berangkat. Irwan menelpon Evander. Aku cuti. Evander berada di dapur sambil sibuk membuat pancake. Cuti. Tumben bos. Evander terdiam sesaat. Dia tidak mungkin memberikan alasannya pada Irwan. Nanti Irwan menyangka dia dan istrinya rujuk lagi. Aku kurang enak hati. Biasanya hujan petir, banjir bandang saja tetap kerja. Masa kurang enak hati cuti? Diam kau. Evander malas berdebat. Terdengar suara Irwan tertawa kecil mendengarnya. Ada meeting penting dengan Tuan Anthony dari Malaysia. Anda tidak akan datang. Sial. Meeting penting. Evander kesal. Gimana bos? Harus di-cancel. Aku kesana sebentar lagi. Kau undur saja jadwalnya. Siap bos. Pembicaraan mereka pun diakhiri. Evander terlihat kesal. Pekerjaannya sangat penting. Apalagi menyangkut proyek besar dari negeri jiran. Untuk apa mengurus wanita surga itu? Dia akan mengira aku ini suami yang meratukan istrinya, gerutu Evander. Masih saja dia merasa tak terima kalau dia memperhatikan istrinya sendiri. Tiba-tiba tercium bau gosong dari depannya. Sial. Gosong lagi. Evander makin kesal. Dia segera mematikan kompor listriknya. Mengambil piring dan memindahkan pancake ke piring. Tak lama, Sabrina turun dari lantai atas. Dia turun perlahan-lahan. Kakinya sudah agak enakan meski masih sakit digerakkan secara bebas. Bau apa ya? Sabrina memasuki ruang makan yang letakkan dekat dapur. Mas. Sabrina memanggil Evander. Laki-laki tampan itu sibuk merapikan meja. Pembantu di rumah mereka sedang cuti. Jadi Evander yang menyiapkan sarapan. Evander menoleh ke arahnya. Kamu belum berangkat? Tanya Sabrina. Biasanya jam segini Evander sudah pergi ke kantor. Belum, jawab Evander. Dia terlihat sedikit lelah. Sabrina memperhatikan baju yang dikenakan suaminya. Ada banyak noda. Mas abis ngapain? Tanya Sabrina. Evander terdiam. Masa dia jawab abis masak untuk sarapan. Tar Sabrina merasa jadi istri yang beruntung bagaimana. Cerai pun dibatalkan. Aku membuat sarapan untukku, jawab Evander. Oh. Sabrina mendekat. Berjalan perlahan-lahan. Tiba-tiba dia kesakitan hampir terjatuh lagi untung Evander datang menangkapnya. Untuk apa kau turun? Tanya Evander. Aku lapar, jawab Sabrina. Evander terdiam. Sabrina memperhatikan meja di depannya. Ada pancake di sana. Mas bikin pancake? Tanya Sabrina. Evander bingung menjawabnya. Sabrina tersenyum tipis. Evander mana pernah masak? Pulang malam mabuk-mabukan. Mana ada waktu berurusan dengan dapur? Aku boleh minta? Tanya Sabrina. Dia penasaran pancake buatan suaminya. Aku buat untuk aku sendiri. Tidak ada bagian untukmu. Tapi karena kau sakit aku memberimu satu, jawab Evander. Padahal dia membuatnya untuk Sabrina. Wanita cantik itu tersenyum manis. Dia duduk di sana bersama suaminya. Atasnya apa? Sabrina memperhatikan piring di depannya. Tumpukan 3 layar pancake.
Madu ditambah krim keju. Evander menjawab. Sabrina tersenyum. Dia penasaran dengan rasanya. Tanpa pikir panjang menyantap pancake itu. Ada pahit-pahitnya, ucap Sabrina. Evander terdiam. Pancake buatannya sempat gosong. Justru di situ ciri khas pancake. Ada pahit-pahitnya, sahut Evander. Sabrina mengangguk. Dia belum pernah makan pancake. Kalau surabi atau cucur mungkin sudah. Mas, hari ini ayah dan ibuku mau datang. Aku ingin memberitahu mereka kalau hubungan kita. Ucap Sabrina. Berat untuk mengatakannya. 2 tahun ini banyak kenangan bersama. Meski Evander menyebalkan. Evander yang ingin menyuapkan sepotong pancake ke mulut tiba-tiba berhenti mendengar pernyataan istrinya. Terserah kau saja, sahut Evander terdengar acuh. Dia meletakkan makanannya tak jadi makan. Mendadak kehilangan nafsu untuk memakannya. Sabrina tersenyum manis. Dia menikmati makanannya lagi. Sedangkan Evander terdiam. Bukannya bagus kalau aku dan Sabrina secepatnya bercerai. Tidak akan ada lagi yang ikut campur urusanku dan keinginanku, batin Evander. Untuk apa dia memikirkan Sabrina lagi pula hidupnya jauh lebih bahagia sebelum Sabrina datang dalam hidupnya. Sabrina terbatuk saat suapan kesekian kalinya. Evander langsung menyodorkan segelas air minum untuknya. Makasih mas, ucap Sabrina. Evander hanya diam. Lagi dan lagi dia merasa terlalu peduli pada Sabrina. Hal ini akan merepotkannya sendiri. Sabrina meletakkan jas di atas ranjang. Evander sedang mandi di toilet. Suaminya itu akan pergi ke kantor. Sebenarnya ini hal yang setiap hari dia lakukan tapi sayang, Evander selalu mengambil sendiri bajunya meski Sabrina sudah sediakan untuknya. Seakan dia menghindari perhatian dan bakti Sabrina sebagai istri. Mas. Sabrina memanggil Evander yang keluar dari dalam toilet. Sesaat Sabrina tercengang melihat dada bidangnya. Kemudian memalingkan wajahnya karena malu. Apa? Tanya Evander. Hari ini kamu pulang malam. Sabrina balik bertanya. Iya. Pak Anthony mengajakku minum, jawab Evander. Dia sudah janji dengan kliennya itu lagi pula dia juga memang mau ke sana. Sabrina terdiam. Kebiasaan buruk Evander sulit dihilangkan. 1000 kebaikannya takkan pernah menggantikan apapun di hidupnya. Jaga kesehatanmu mas. Jangan pulang larut malam, pesan Sabrina. Evander terdiam. Dia merasa Sabrina terlalu mengatur hidupnya dan sok suci. Mereka memang tidak cocok jadi pasangan. Kutub mereka berbeda. Jika Evander malam yang gelap, Sabrina adalah siang yang cerah. Aku sudah menyiapkan baju untukmu tapi terserah kamu mau pakai atau tidak, ucap Sabrina. Untuk apa kamu mengurusku lagi? Baktimu kali ini sia-sia. Buang-buang waktumu, sahut Evander. Dia tidak ingin ada hubungan emosional lagi di antara mereka yang akan mempersulit perceraian mereka sendiri. Justru aku ingin berbakti padamu meski pada akhirnya aku akan pergi, sahut Sabrina. Sampai titik terakhir sebagai istri dia ingin mengabdi. Apapun akhir cerita cintanya dia sudah menjadi istri yang terbaik. Meski manusia tak membalasnya tapi dia tahu ada yang lebih pantas membalasnya selain manusia. Evander terdiam. Sabrina mengambil tongkat dari kayu yang tadi security berikan padanya. Dia berjalan perlahan-lahan meninggalkan Evander. Laki-laki tampan itu memperhatikan Sabrina keluar dari kamarnya. Nyonya. Pak Tony menghampiri Sabrina yang sedang menyiram bunga-bunga di halaman. Sabrina menoleh. Kenapa gak istirahat saja? Biar Pak Joko yang menyiram bunganya, tambah Pak Tony.
Bosan di dalam rumah terus, Pak. Melihat bunga di pagi hari seperti ini hiburan untukku, sahut Sabrina. Pak Tony mengangguk. Dia tahu Sabrina rutin melakukannya setiap hari. Pak, aku nitip Mas Evan ya, ucap Sabrina. Pak Tony heran mendengarnya. Seakan sebuah kata perpisahan. Nyonya mau kemana? Pak Tony bertanya. Aku dan Mas Evan akan segera berpisah, jawab Sabrina. Kedua netranya berkaca-kaca. Perpisahan ini jalan terbaik untuk mereka. Dua kutub tak mungkin bersama. Tetap pada porosnya masing-masing. Pasti karena kebiasaan tuan ya, nya. Pak Tony tahu sekali Evander seperti apa. Kalau pulang selalu larut malam. Kadang menginap di sana. Mana pulang pasti mabuk. Sabrina hanya tersenyum tipis. Dia tidak ingin membahasnya. Sebenarnya saya senang sekali Nyonya menikah dengan Tuan. Hidup Tuan yang tanpa arah dan tujuan jadi memiliki tempatnya pulang dan tinggal. Tuan juga sedikit berubah meski belum sepenuhnya, ujar Pak Tony. Kedua netranya Sabrina berkaca-kaca mendengarnya. Batu memang keras, nya. Terkadang kita sendiri lelah untuk membuatnya lunak. Tapi tetes air semurni Nyonya, aku yakin lama-kelamaan akan melunakkan batu yang keras itu, tambah Pak Tony. Air mata Sabrina bercucuran. Padahal dia tak bicara apapun tentang Evander, sepertinya orang-orang yang bekerja padanya sudah lama tahu kebiasaan buruk Evander. Apapun keputusannya nanti. Saya berharap baik Nyonya maupun Tuan menemukan kebahagiaan yang sejati, ucap Pak Tony. Terima kasih Pak, sahut Sabrina. Pak Tony mengangguk. Dia berjalan meninggalkan Sabrina. Kembali ke pos. Sabrina. Evander memanggilnya. Sabrina menoleh ke arah suaminya. Laki-laki tampan itu mengenakan setelan jas yang tadi dia siapkan. Mas Evan, sahut Sabrina. Evander menghampiri wanita cantik berhijab di sana. Aku memakai jas ini karena menghargai pengabdianmu yang terakhir, ucap Evander. Sabrina tersenyum tipis. Apapun alasan Evander, dia senang karena selama 2 tahun baru pertama kalinya Evander mau memakai jas pilihannya. Mas mau berangkat? Tanya Sabrina. Evander mengangguk. Sabrina mendekat. Dia merapikan dasi yang dikenakan suaminya. Laki-laki tampan itu menatapnya dingin tapi dalam. Dasinya cocok dengan jas yang kamu pakai, ucap Sabrina. Evander terdiam. Dia menatap dasi miliknya. Kapan-kapan kalau aku tidak lagi di sini jangan lupa pakai dasi yang pernah kubelikan, ucap Sabrina. Dia pernah membeli dasi untuk Evander tapi laki-laki tampan itu tak sekalipun memakainya dan entah ada di mana dasinya. Evander mengingat-ingat dasi yang diberikan Sabrina. Ngapain aku jadi mikirin dasi gak berguna itu? Gerutu Evander di dalam mobil. Dia terus kepikiran dasi hadiah dari Sabrina saat ulang tahunnya. Evander mengeluarkan ponselnya. Dia menghubungi Irwan. Ada apa bos? Tolong belikan aku tongkat jalan dan langsung kirim ke rumah. Untuk apa bos? Irwan heran. Gak usah banyak tanya. Lakukan perintahku. Iya bos. Ada lagi. Irwan merasa moodnya Evander sedang tidak bagus. Wan, kamu tahu gak di mana dasi pemberian Sabrina waktu ulang tahunku? Ada di rumahku bos. Kan kata bos untukku saja. Bos gak suka karena dasinya jelek. Ambil. Untuk apa bos? Evander tak mengatakan apapun. Dia langsung mematikan teleponnya. Sedikit kesal pada Irwan. Ceklek. Sabrina membuka pintu rumahnya. Dia pikir mungkin kedua orang tuanya yang datang tapi ternyata adik iparnya. Kak Sabrina. Sapa wanita muda cantik dan energik. Namanya Dinda Akila Yasmina.
Adik kesayangannya Evander. Dinda, sahut Sabrina senang melihatnya. Dinda langsung memeluk Sabrina. Rindu berat pada kakak iparnya itu. Aku kesini disuruh Mas Evan. Katanya Kak Sabrina sakit, ucap Dinda usai memeluk Sabrina. Mas Evan. Sabrina pikir Dinda datang karena kangen aja, ternyata Evander yang menyuruhnya. Iya. Tadi pagi nelpon. Aku masih tidur udah langsung diomel-omelin. Dibilang adik durhaka pantasnya dikutuk jadi batulah. Sulit dapat jodoh kalau matahari udah nongol duluan lah. Julid banget tahu Kak, jawab Dinda sambil curhat pada iparnya. Sabrina tersenyum mendengarnya. Apa iya Evander menyuruh adiknya, tapi Dinda tidak mungkin berbohong. Ayo masuk, ajak Sabrina. Dinda mengangguk. Dia masuk ke dalam bersama Sabrina. Kaki kakak kenapa? Dinda terlihat khawatir. Terpeleset di kamar mandi, jawab Sabrina lalu duduk perlahan-lahan di sofa bersama Dinda. Mereka mengobrol di sana. Suasana rumah sepi jadi ramai. Apalagi Dinda orangnya asyik. Beda sama Evander dingin. Dinda cerewet apa aja diomongin. Nya. Pak Tony masuk ke dalam rumah membawa tongkat jalan. Iya Pak, sahut Sabrina. Dari Tuan. Pak Tony meletakkan tongkat jalan di dekat Sabrina. Kemudian dia keluar lagi. Mas Evan membelikanku tongkat jalan. Batin Sabrina memperhatikan tongkat jalan di dekatnya. Dia tak menyangka suaminya akan care. Tapi soal fasilitas Evander memang juara. Tak perlu diragukan. Hanya dunia mereka berbeda yang sulit disatukan dalam wadah yang sama. Mas Evan masih suka mabuk ya Kak? Tanya Dinda. Sabrina terdiam sesaat. Wajah cantiknya berubah sendu. Kebiasaan itu sulit dihilangkan. Dari zaman sekolah dulu begitu. Badung, ucap Dinda. Dia ingat kedua orang tuanya sering dipanggil ke sekolah untuk mengurus kenakalan Evander. Sampai pindah sekolah beberapa kali tetap saja tak berubah. Sabrina mengangguk. Waktu itu ya Kak, Mas Evan dibawa ke pesantren, ngerjain putri kesayangannya Pak Kiai, ucap Dinda. Oh ya, sahut Sabrina. Iya. Dia sengaja biar bisa keluar tuh dari pesantren. Abis kabur pun balik lagi, makanya pakai cara ekstrim, jawab Dinda. Sabrina tertawa kecil mendengarnya. Evander badungnya minta ampun. Pasti bapak dan ibu pusing ngurusin dia waktu sekolah dulu. Ibu udah keluar sumpah serapah pun tak mempan untuk Mas Evan, ucap Dinda. Sabrina geleng-geleng kepala mendengarnya. Pantas saja sampai sekarang pun begitu. Tapi jodohnya bidadari yang adem kayak kakak. Aku gak ngangka loh. Soalnya aku sempat nyumpahin dia juga, ucap Dinda. Nyumpahin apa? Sahut Sabrina penasaran. Aku bilang begini, jodohnya Mas kalau gak dedemit paling juga kunti. Biar satu frekuensi suka keluyuran malam, jawab Dinda. Sabrina tertawa. Perasaannya tiba-tiba membaik. Keluarganya Evander memang baik-baik. Evander aja satu-satunya aib yang harus dimusnahkan.